di dalamnya uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang menguji 4 uji, dan selanjutnya ada uji regresi linier berbeda. Dan video ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS kami di mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Andi Amri. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Ya, di sini saya sudah memindahkan hasil dari data responden ke SPSS. Nah, di sini sudah terlihat data dari responden di hasil kuesioner kami. Langsung saja kita akan menguji uji validitas menggunakan SPSS dari hasil data responden kuesioner kami. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian bivariate. Nah, langsung muncul kotak seperti ini ya. Di sini kita harus memindahkan semua item ke kolom yang di samping kanan. Kemudian kita klik OK, lalu akan muncul output hasil dari data responden kuesioner kami. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan hasil dari output data kami. Dari hasil data yang kita peroleh, jika kita lihat dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-15, itu kita melihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing pertanyaan kurang dari 0,01, yang menandakan bahwa signifikansi kurang dari 0,01 ini berkesimpulan valid, karena jika kita lihat dari syarat ketentuan uji validitas itu bisa dikatakan valid apabila nilai signifikan itu kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya yang pertama klik analyze, kemudian klik scale, kemudian cari reliability analysis. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Kemudian masukkan item 1 sampai dengan 15 ke kotak yang sebelah kanannya. Ingat, hanya sampai item ke-15 saja. Totalnya tetap harus ada di sebelah kiri. Setelah itu, klik OK, maka akan muncul output reliability-nya. Teman-teman bisa fokus pada tabel reliability statistik. Sebelum kita menginterpretasi output, alangkah baiknya kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Di sini, di dalam output ini, Cronbach alphanya yaitu 0,928. 0,928 lebih dari 0,70. Dapat disimpulkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliable, maka bisa dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Oke teman-teman, yang kedua kami akan membahas mengenai uji asumsi klasik menggunakan SPSS yang akan menguji 4 kali uji. Yang pertama ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Di sini saya akan menguji yang pertama terlebih dahulu, yaitu uji normalitas. Selanjutnya langkah pertama yaitu di sini saya sudah menampilkan tampilan dari SPSS di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada tampilan Excel yaitu yang berisi data output dari hasil responden yang kami terima. Dan di sini saya sudah mengklasifikasikan berdasarkan variabelnya ya. Penelitian kami terdapat 2 variabel X. Jadi ada X1, ada X2, kemudian ada Y1, dan di sini saya sudah mengklasifikasikan semuanya berdasarkan 3 variabel yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita buka di SPSS-nya di variable view, kemudian kita klik di sini, kita ketik X1. Lalu pada labelnya kita tulis dari X1 tersebut, penelitian kami adalah lingkungan belajar, maka kita tulis di sini lingkungan belajar.
Kemudian bawahnya kita tulis X2 sama seperti tadi. Pada labelnya kita tulis di sini minat belajar. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Semua dua-duanya sama, ini sama. Ininya juga sama, widthnya juga sama. Kemudian selanjutnya di bawahnya kita akan tuliskan yaitu Y1. Kita tulis Y1. Tampilannya juga sama. Di sini kita tulis kemampuan membaca. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terlihat X1 sudah ada, X2 ada, Y1 juga ada. Kemudian selanjutnya kita pindah total dari setiap klasifikasi data di Excel, maaf. Nah, ini kita blok semua dulu. Kemudian kita akan pindahkan ke SPSS. Kemudian kita klik analyze. Setelah itu kita klik regression. Kemudian kita klik yang kedua linear. Nah, di sini kita pindahkan variabel Y-nya ke kolom dependen. Kemampuan membacanya kita pindah ke dependen. Kemudian variabel X1 dan X2, lingkungan belajar dan minat belajar kita pindahkan ke kolom independen. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik statistik yang ini, kita klik. Nah, di sini kita checklist bagian deskriptif. Nah, kita klik yang ini. Kemudian selanjutnya kita checklist juga yang collinearity diagnosis. Terus kita checklist juga yang model fit ini, jangan lupa kita checklist. Nah, kita klik juga yang Darwin-Watson. Nah, ini jangan lupa. Estimate-nya juga di checklist, jangan lupa. Kemudian kita klik continue. Nah, sudah. Selanjutnya kita klik yang plots. Nah, di sini kita pindahkan yang spread ini. Nah, yang ini kita pindahkan ke Y. Nah, yang spread pakai Z, yang Z ini kita pindahkan ke X spread. Nah, spread kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita klik histogram dan normal probability plotnya juga. Histogramnya iya. Nah, kita klik. Kemudian kita klik continue. Nah, udah semuanya, langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul sendiri output dari hasil yang tadi. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari data yang tadi kita hitung, muncul di sini deskriptif statistik. Nah, di sini jelaskan N-nya itu adalah jumlah responden dari setiap masing-masing variabel. Kemudian kita pindah ke, nah, terlihat di sini titik-titik mengikuti garis. Maka jika sudah mengikuti garis, hasil distribusinya akan normal. Di sini juga pada grafik, garis kami sudah menunjukkan seperti lonceng dan ini sudah terlihat sempurna. Mereka juga sudah diupdate oleh 2 diagram. Maka bisa disimpulkan hasil dari uji normalitas kami data berkontribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji multikolinearitas. Langsung aja kita bisa lihat di kolom koefisien. Nah, di kolom koefisien ini sudah terlihat hasil dari toleransinya di masing-masing variabel muncul di 0,340. Variabel X di 0,340, begitu juga bawahnya. Kemudian kita lihat dari nilai VIV yang muncul. Di sini sudah ada 2,941, begitu juga di variabel X2. Nah, jika kita lihat dari pengambilan keputusan, tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,100 dan nilai VIV-nya di bawah dari 10. Nah, jika kita lihat penelitian kami bahwa nilai
Toleransinya itu 0,340 dan 0,340 ini dia lebih kecil dari 0,100. Begitu juga di nilai VIV-nya muncul di nilai 2,941 dan 2,941 ini lebih kecil dari 10. Maka bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian kami tidak terjadi gejala multikolinearitas. Maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya tidak terjadi gangguan atau tidak terganggu. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Pada uji kali ini, yaitu untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Pada hasil berikut, terdapat pola tertentu pada grafik, yaitu mengumpul di tengah, kemudian penyempitan, yang semulanya melebar, kemudian menjadi sempit, menyempit. Maka kesimpulannya, terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali, tidak ada autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurangi DU. Di sini Durbin-Watson-nya yaitu 1,316. Pembahasan nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K2. K2 itu adalah jumlah variabel bebas. Variabel bebasnya di sini ada dua, yaitu lingkungan dan minat belajar. Dan N-nya itu 40. 40 ini adalah jumlah respondennya dengan nilai signifikansinya 5%. Kita cari menggunakan suatu tabel distribusi. Nanti teman-teman tinggal download saja. Kita cari dulu tabel DU. Di sini kita lihat sebagai patokan K2 dan N40. Kita ambil dari nilai DU-nya. DU-nya adalah 1,40, lebih kecil Durbin-Watson-nya yaitu 1,316, lebih kecil 4 dikurang DU, hasilnya yaitu 2,6. Jadi kesimpulannya terjadi autokorelasi karena Durbin-Watson-nya tidak di antara DU dan 4 DU. Baiklah teman-teman, izinkan saya Marcel Nurhaliza Sunario untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara pengolahan uji regresi linier berganda. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan total dari data X1, lalu data X2 dan data Y. Kemudian kita input data-data tersebut ke SPSS, lalu ke variable view, kita ubah nama-nama datanya, lalu kita sesuaikan desimal itu menjadi 0, dan kita ubah measure-nya itu jadi scale. Kalau sudah, kita ke analyze, lalu ke regression, lalu klik linear. Kemudian, kita pindahkan X1 dan X2 ini ke independen. Lalu kita pindahkan variabel Y. Kalau sudah, lalu kita klik statistik. Lalu continue. Kemudian klik OK. Lalu di sini muncullah hasil dari pengolahan data regresi linier berganda. Yang pertama di sini ada model summary. Jadi model summary ini
bisa kita lihat bahwa adjust R square ini itu 0,468. Kalau misalkan kita interpretasikan, mungkin saya izin untuk share screen 2 layar agar mempermudah untuk menginterpretasikan apa hasil dari yang sudah diperoleh. Yang pertama itu kita lihat dari model summary. Model summary ini bisa kita lihat bahwa analisis output dari koefisien determinasi itu diketahui nilai adjust R square-nya itu sebesar 0,468. Maka bisa kita simpulkan bahwa sumbangan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen itu secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 46%. Lalu lanjut ke output UGF atau yang di sini ANOVA gitu ya. Di sini kita lihat analisis output dari UGF ini, model regresi itu dinyatakan fit jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Dan kalau kita lihat dari hasil ataupun output dari perolehan data ini, signya itu menunjukkan bahwa dia 001, kurang dari 001 atau 0,001. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, itu ada yang namanya data koefisien ataupun output dari data uji T atau uji hipotesis. Nah, di mana jika kita lihat dari kriteria pengujian uji T atau uji hipotesis, jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikan tersebut itu tepat di angka 0,05 T, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, itu bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Lalu kita lanjut ke analisis uji T. Jika kita lihat dari data koefisien ini, nilai signifikan variabel X1 itu sebesar 0,01. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X1 ini itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena dia kurang dari 0,05. Lalu yang kedua, nilai signifikan dari variabel X2 ini sebesar 0,588 atau lebih dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa variabel X2 ini itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu kalau misalkan kita lanjut ke analisis persamaan regresi berganda, persamaan regresi itu yang kita peroleh adalah 3,144 yang dihasilkan dari understated ataupun data di B ini yang tepatnya di konstan, lalu kita tambah 0,610 karena hasil dari understandardized data X1. Lalu kita tambahkan lagi 0,103 yang berada di setelah 0,610 ini. Dia berada di sini. Lalu kita kasih keterangan X2 dan X1 di sini sampingnya. Lalu kita simpulkan bahwa nilai konstanta yang dapat kita peroleh itu sebesar 3,144. Maka itu bisa kita artikan bahwa variabel independen itu bernilai 0 ataupun konstan
maka variabel dependen bernilai 3,144. Lalu yang kedua, nilai koefisien ini itu bernilai positif di data X1-nya sebesar 0,610. Maka bisa kita artikan bahwa variabel X ini meningkat, maka variabel Y pun juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu lanjut ke nilai koefisien regresi variabel X2. Itu bernilai positif sebesar 0,103. 0,103 ini berada di sini, di mana dia itu tidak minus. Kalau misalkan dia minus, maka itu menandakan bahwa nilai dari koefisien regresi variabel tersebut itu minus gitu. Nah, maka dari nilai koefisien variabel X2 ini itu bisa kita artikan bahwa variabel X2 itu meningkat, maka variabel Y pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.